Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke, selamat siang ya. Pagi menjelang siang. Kita sekarang ada di episode berapa? Episode kelima. Ya, episode terakhir. Nggak nyangka ya, ternyata sudah 5 hari. Oke, masih di acara workshop Season 7. Proud to be. Oke, masih semangat ya. Hey. Aku mau ngetes semangatnya di sini masih lengkap nggak kira-kira? Yang dari jurusan BKI mana BKI? Wah, banyak ya. Oke, dari jurusan MD mana MD? Wah, terus ada dari jurusan PMI. Oke, IKS. Kehutanan. Kenapa? Kehutanan. Kedokteran. Oke, yang pasti kita masih di workshop season 7. Oh iya lupa. Gak usah disebut. KPI nggak usah. Oke deh, yang dari jurusan KPI mana? Oke, yang pasti kita masih di workshop season 7. Proud to be. Yang lebih semangat dong yang belakang. Tetap di workshop season 7. Proud to be. Oke, kita sudah masuk ke segmen hari ini kita akan membahas tentang program di televisi ya. Televisi. Kali ini langsung dari manajer program di Suka TV. Jadi mungkin pemirsa di rumah dan juga di studio biasanya sudah lihat sih, tapi mungkin nggak tahu sih sebenarnya tuh dia siapa sih gitu. Tapi jabatannya ya apa sih dia? Jabatannya apa sih dia? Ngopo sih kayak wongnya? Iya, sering muncul di berbagai VT ya. Ya, yang pasti nanti kita juga banyak sekali hadiah dan nanti di akhir acara kita akan mengumumkan pemenang lomba kompetisi selfie. Kompetisi foto-fotonya itu yang iya, nanti akan kita pilih 4 juara. Jadi pemirsa di studio di sini yang sudah mengikuti terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nanti pokoknya masih bakal banyak hadiah. Selain itu nanti bakalan ada lagi. Yang pasti sebelum kita panggil orangnya jadi bintang tamunya, manajer program itu menurut Clara itu apa sih? Manajer program, dia yang memanage program-program televisi yang ada di sebuah stasiun televisi. Ini bisa nggak cuma dari ini sih sebenarnya dari jurusan MD nih lebih banyak nih. Ini kita butuh banyak dari jurusan MD karena untuk memanage ya. Dari jurusan MD. Manajer program ini yang membawai produser-produser programnya. Gimana biar diatur sama si manajer ini lah. Biar nanti bisa program televisi itu harinya nggak bertabrakan juga. Terus konten-konten isinya program juga nanti bisa diatur. Betul. Ya kan? Oke, makin penasaran ya? Langsung aja kita lihat VT-nya. VT-nya terlebih dahulu, check it out. Check it out. Program merupakan sebuah sajian yang dihadirkan oleh televisi. Program juga menjadi pembeda antara televisi satu dengan yang lainnya. Dalam membuat program, kita akan membutuhkan banyak orang di dalamnya untuk menunjang kelancaran program itu sendiri. Secara umum, program dibagi menjadi 2, yakni program news atau berita dan program hiburan. Menjadi manajer program di Suka TV, tentu telah banyak pengalaman yang didapatkan oleh Bahtiar Nugraha. Nah, bagaimana ia mengonsep dan menata sebuah program itu sendiri? Yuk kita kepoin dia. Nanti di sana 3 ada. Oke. Makin penasaran mungkin ya nih. Sudah yang cewek-cewek mungkin nanti pada ini ya. Sudah pada ngincer udah lama gitu kan. Karena dia itu yang paling ini ya. Yang paling sering loh muncul di tiap video pasti dia muncul. Biar cah eksis. Tapi jarang banget maju ke sini. Langsung saja kita panggil bintang tamu kita. Bahtiar Nugraha Hadi Prasetya. Raja Alay. Ini juga Mas Bahtiar ini juga program director terbaik ya di tahun 2012. Jadi ya multifungsi sebenarnya. Dia juga host. Semuanya bisa dikerjain. Mau aja.
Atau mau banget? Oke, Mas Batiar apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, duduk sini. Awas ini. Oh, duduk sini tuh, katanya seru geser. Selamat pagi teman-teman. Suka TV? Bisa. Dan harusnya gitu dari kemarin ya? Iya, harusnya sih gitu. Gitu, oke. Silakan duduk Mas Batiar. Yang ganteng aja. Gak usah ganteng banget. Jangan ganteng banget. Oke, jadi perlu diketahui Mas Batiar ini di Suka TV itu menjabat banyak sekali jabatan, menjabat. Iya, banyak sekali, mulai dari kamera person pernah, editor juga pernah, animasi juga, animator PD juga pernah dulu. PD. Jabatan pertama kali itu sepertinya. Iya, program director, terus host Jendela UIN di program Jendela UIN juga. Terus masih juga merangkap manajer program. Gitu. Jadi kalau banyak sekali. Host itu sebenarnya bukan karena tuntutan ya, karena kita kekurangan stok host. Makanya kita buka open recruitment lagi karena kita juga kurang stok. Iya, yang cowok-cowok nih nanti bisa jadi hostnya. Nanti belajarnya sama Bahtiar juga. Saya juga tuntutan ini, sama kepaksa ini. Oh iya. Oh, jadi terpaksa. Sialan sekali. Oh iya. Tapi ini kan di sini Mas Bahtiar diundang sebagai narasumber program ya. Manajer program. Jadi untuk menjelaskan bagaimana sih program-program di televisi. Sebenarnya seperti apa? Sebuah program ya. Namanya sebuah televisi. Cek. Aku pakai mic ini aja. Yo. Cek. Agak bunyi. Halo. Nah, program di televisi, intinya teman-teman pasti punya televisi ya di rumah ya. Kalau televisi ditonton iklannya apa programnya? Programnya ya. Apalagi terlebih televisi swasta, televisi nasional, pasti melebihkan kepada sisi keuntungannya dalam sebuah program. Nah, program ini itu adalah sebuah acara yang dimana dikonsep atau yang disusun secara konten dan konsep yang sesuai zamannya. Perlu diingat, perkembangan zaman tuh perlu. Jangan sampai kita berpikir primitif atau konvensional, tapi kita harus moderat. Itu media sekarang. Kita boleh mempunyai sebuah ideologi, tapi kita perlu mengetahui masyarakat kita semuanya dalam posisi pandangan kita nggak sih? Itu yang perlu dipahami. Kalau masyarakat tidak pada pandangan kita, itu kita sangat sulit untuk mendapatkan audiens. Kecuali kita TV yang emang dikhususkan supaya gini, ada sebuah organisasi membuat TV untuk satu pemikiran, untuk mengubah pikiran orang gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi jika kita ingin semua orang membaur pada TV kita harus bisa menyatukan ideologi kita dengan perkembangan zaman, di mana di situnya kita bisa menyerang pola pikir mereka itu dengan apa yang mereka inginkan. Teman-teman fashion sekarang gara-gara apa? Media kan? Media. Yeah. Teman-teman seneng nonton Jepang K-pop gitu enggak? Serius enggak? Enggak. Atau adik-adiknya suka nonton Power Rangers? Power bank sekarang pakainya. Iya. Nah, ini aku sedikit sharing dikit ya. Sorry boleh. Ngomong, emang aku suka ngomong. Jadi gini, kenapa kok Jepang, Korea lebih bisa menyerang pemikiran masyarakat luas khususnya Indonesia? Karena Indonesia adalah perilaku konsumtif. Jujur iya apa enggak? Nah, Jepang membuat sebuah film yang digemari anak kecil, tapi dia memasukkan unsur budaya mereka. Kenapa kimono menjadi sebuah budaya yang juga digemari oleh kita juga? Itu karena di situ juga. Nah, itu teman-teman, kalau teman-teman bisa menjadi program developer, yakin pasti bakal keren semua. Oke. Jadi segmentasi pasar harus jelas ya kita. Harus diperhatikan juga. Karena kalau kita ingin membuat sebuah budaya baru, kita harus mengkolaborasikan. Hijabnya Mbak ini kan, hijabnya Clara ini kan hasilnya kolaborasi antara Timur Tengah dengan modern sekarang. Jadi uhti ya. Enggak, uti itu sebenarnya enggak kayak gini. Enggak toh. Tapi ini modis ya, dijaber ya. Kita batik ya. Iya ya, coklat-coklat semuanya. Oke. Ini ungu, Mbak. Oh ya udah, ini batik, Batik, Bahtiar. iya. Iya, oke. Tapi kalau menurut Bahtiar sendiri, fungsi dari pemrograman itu sendiri tuh apa sih untuk dalam program televisian ya, dalam dunia broadcasting? Kalau fungsi sih tadi. Jadi itu adalah untuk bagaimana teman-teman mencari audiens. Sebuah tujuan pembuatan televisi adalah mencari audiens. Iya apa enggak? Iya apa ya? Iya aja. Iya apa enggak? Iya ya. Kok sepi sih? Krik. Ya intinya sama sih. Intinya kalau untuk TV swasta untuk mencari keuntungan dalam segi program itu dan untuk menyampaikan unsur 4 fungsi media. Apa aja itu? Pertama, teman-teman tahu apa? Fungsi media? Fungsi media pertama. Edukasi, Edukasi. informasi,
Hiburan, entertain. Kontrol sosial. Untuk Win ada 5. Religi. Keislamannya ya. Win banget. Ini susahnya kalau teman-teman masuk Suka TV, apalagi teman-teman pengen menjadi sebuah program developer, 5 unsur ini yang perlu diperhatikan. Soalnya kita juga perlu mengetahui instansi kita. Kompas dengan acara dengan Trans dalam segi pakaian itu berbeda. Kompas kalau kita tahu ceweknya pasti minimalis. Iya apa enggak? Kalau sering nonton RBTV ya yang Kompas. Ada tuh. Kalau Trans TV, dia karena pemiliknya mempunyai ideologis Islam, karena pada saat jam awal dia pasti acaranya pasti nggak terlalu frontal kayak gitu. Oke, tapi tadi kan udah disinggung ya mengenai kalau di UIN sendiri itu ada 5 fungsinya. Nah, untuk pembagian program di Suka TV sendiri nih, karena UIN itu emang kampus Islam banget itu apa? Untuk jenis program, ini untuk jenis untuk kan ya nama program di Suka TV ya. Gimana pembagian kita programnya? Kita ada news, ada non news. News, ada news, non news dan di news ini itu ada Win Today's, Win Update, Win Today's, itu sama Win Update, ya. Dan ada news analisis, Jendela Win. Jendela Win ini news analisis yang dipadukan dengan konsep non news, seperti semacam variety show. Variety show. Oke, terus di mana program ini bisa menghibur, tapi juga ada sisi edukasinya. Terus untuk menentukan, saya konsep-konsep dari program ini ke program yang lain itu bedanya tuh gimana Mas? Kalau Mas Batiar sendiri merancangnya tuh seperti apa? Kalau sebenarnya aku buat program sendiri untuk kembangin, bukan program sendiri sama teman-teman, kayak sama Fajar, sama Clara, sama teman-teman kru Suka TV. Kita ini bakal launching ini ketika teman-teman penganugerahan. Wow. Ketika masa akhir workshop teman-teman tuh kita penganugerahan sekalian launching program baru, Suka TV wajah baru. Jadi awalnya dong. Wah. Banyak program baru ya. Kita ada 8 program nantinya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, pasti yang IKS, MD, BKI ataupun apa udah kita masukkan ke situ. Unsur semua udah kita masukin ke situ. Enggak cuma unsur komunikasi penyiaran doang, tapi semua unsur jurusan yang ada di dakwah udah kita masukin ke dalam program itu semua. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman gak bakal dapat ilmu di program itu. Kalau yang dulu kita ada 5 ya. 5. Win Today's, Jendela Win, Cahaya Iman, Inspirasi, Mutiara Ilmu. Oke. Terus ada Student Corner. Tapi pas masa kita udah Student Corner udah kita udah ratingnya turun. Udah kita ganti dengan Jendela Win. Kita fokuskan ke Jendela Win. Jendela Win, oke. Terus kalau masalah job mungkin Mas Batiar, kan banyak sekali ya di televisi mungkin kalau pemirsa di studio mungkin baru kenal reporter sama kamera person. Mungkin terlepas dari tadi ya yang tim kreatif maju ada FD, ternyata ada PD. Nah, ada apa lagi tuh di dalam televisi itu sendiri? Kalau dalam televisi itu aslinya banyak. Gini, kita di sini anak organisasi banyak ya. Pernah ikut OSIS? Organisasi banyak ya. Nah, organisasi itu setiap tempat pasti beda. Sama seperti TV. TV itu setiap tempat pasti beda. Kita tolak ukur aja TV A sama TV B gitu. Di TV A, reporter harus ada kameramennya. Tapi di TV B, reporter sekaligus kameramen. Kalau di Suka TV, kita menggunakan yang umum. Ada ini untuk studio ya, untuk news, untuk studio itu ada produser. Ada bisa dikasih aspro, asisten produser, terus ada PD, di MCR ada PD, Chargen, switcher, audio person, sama VTR person. Jadi apa itu? Mungkin bisa dijelasin satu-satu. Program yang indoor sama outdoor gitu? Iya beda, jadi indoor sama outdoor kan beda. Iya. Jadi kebutuhan alat studio tuh lebih ribet daripada kebutuhan alat di outdoor. Kalau untuk acara TV ya beda sama film. Jadi untuk di TV sendiri, kalau untuk PD tadi udah jelasin untuk mengatur ritme gambar. Kalau teman-teman lihat ke preview kanan kiri, cut to cut itu yang mengatur adalah PD. Sense of picture-nya itu adalah PD yang ngatur di OP-nya kalau di film. Jadi itu tugas PD. Terus yang lain FD itu adalah untuk mengatur flow director Gina tadi, mengatur teman-teman di studio. Terus Chargen itu mengatur video yang akan tampil. Untuk audio person ini masalah audio. Terus untuk switcher pindah-pindah gambar yang mengikuti arahan PD. Yang memindah gambar, misalnya dari kamera 1 ke kamera 2, terus ke kamera 3 itu ternyata tugas switcher ya, atas perintah dari PD. Atas perintah dari PD. Oke. Nanti teman-teman bakal belajar lah intinya. Oke, nanti kita akan melanjutkan lagi
perbincangan kita dengan Mas Bahtiar Nugraha Hadi Prasetya, Bahtiar NHP. Panggil aja B ya. B, nerima harapan palsu NHP-nya. Oke, tetap di Workshop Season 7. Proud to be. Terima kasih masih di Workshop Season 7. Proud to be. Broadcaster. Kurang kompak ya. Coba sekali lagi tetap di Workshop Season 7. Proud to be. Broadcaster. Oke, kita masih juga sama narasumber kita. Guest star, special guest star. Spesial manager program. Yes, benar banget. Tadi masih ngobrolin seputar program di Suka TV ya. Tadi kan ada program apa? News dan non-news. Yes. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Mas Bahtiar. Untuk apa dulu nih? Pembagian mungkin dari program non-news itu gimana, yang news itu gimana? Jadi dalam news itu teman-teman perlu ketahui juga, dalam news itu ada pembagiannya macam-macam. Pertama ada news magazine news, dan ada bulletin reportase. Kalau magazine itu adalah berita-berita ringan, lebih ke soft tentang informasi yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa, tapi sekedar untuk ilmu pengetahuan. Contoh, kayak ini, tutorial hijab kayak gitu, itu magazine. Jadi untuk roti brownies tuh kayak apa sih gitu, buat roti brownies tuh gimana gitu, itu magazine news. Kalau bulletin, itu pemberitaan secara dalam, hard news, lebih ke arah hard news, lebih ke sisi informasi secara cepat, aktual. Jadi seperti itu. Soalnya TV dengan dunia majalah, media cetak itu sebenarnya ada perbedaan, ada persamaannya juga. Jadi nggak bisa kita samakan dunia jurnalistik semuanya sama tuh nggak bisa. Soalnya kepentingan akan visual dengan media dengan tulisan tuh berbeda. Kalau yang non news tuh gimana? Nah, untuk non-news, itu tadi lupa yang buletin reportase belum. Kalau buletin reportase itu penyampaian langsung, nanti ada di sini, nanti bakal dipraktekin. Live report, nanti langsung dari studio terus ke sini, nanti ada reporternya. Kita live, nanti teman-teman nonton di TV aja. Terus itu semacam penyampaian secara langsung. Penyampaian secara langsung. Nah, ini nih contoh gambarnya. Ini kameramen. Job desk. Kamera person yang. Nah, ini aku nih. Ini aku. Itu pas jadi apa Mas Bahtiar? Ini pas jadi program director. Oh, kok mukanya beda ya? Beda, itu aku topian sama kacamataan, asik. Iya. Nah ini kameramen tugasnya seperti ini. Tadi itu yang pertama kamera apa Mas kok? Yang kamera tuh crane, Jimmy Jeep, yang robot. Oh iya. Ini kita pakai pas penganugerahan nanti. Iya, penganugerahan nanti dipakai. Iya. Di sini nggak muat. Muat sih. Nah, ini salah satu pengembangan kita. Di pause dulu dong coba. Nah, ini salah satu program Jendela termasuk yang produksi paling besar kita sebenarnya. Yang dibilangin kemarin kita ngundang rektor. Karena rektor awalnya sibuk dan banyak yang susah ngundang, kita coba bisa nggak kita ngundang gitu. Sebenarnya awalnya teman-teman ngeluh, sebenarnya kalau dituntut sebenarnya semua bisa. Dan akhirnya ini kita bisa buat studio. CH ada pernah masuk CH ya? Convention Hall. CH udah ya. CH yang seperti itu kosongnya kita bentuk jadi studio Homi Cafe ya, Homi Cafe di mana di situ menjadi seperti ini. Nah, ini karya-karya anak Suka TV ini. Kalau teman-teman kesini tahun depan kita bakal buat yang lebih bagus lagi. Asik. Kayak Terus gitu. Next ada lagi? Nah, ini programku. Itu siapa ya? Nggak ada, Bah. Itu nggak, mukanya di blur. Iya, nggak usah dijelasin tuh. Nah, ini seperti program kita Cahaya Iman. Ini yang konsep keislamannya dulu ya. ada. Ini yang konsep dulu. Ini kayak gini, nanti bakal yang baru kita ada konsep baru, produsernya Mas Randy yang di belakang, Chargen. Weh, berdiri. Itu produsernya. Produser ada dari lagi Cahaya Iman. Next, ada lagi? Nah, ini acara inspirasi. Ratingnya turun juga. Inspirasi ini kita ganti menjadi acara apa? Baitullah. Nah, ini Jendela Win. Ini Mbak Nafis dulu pas masih yang kemarin sendiri. Itu? Pas masih sendiri tanpa aku ini. Jadi belum naik ratingnya. Asik. Oh, gitu. Jadi udah ya, cukup ada ya. Lagi? Nah, intinya di situ sih. Udah, jadi cukup. semua program intinya tergantung dari setiap ini Mutiara konsepnya. Ilmu ya, Mbak? Ini Mutiara Ilmu, Mbak Eki yang kemarin reporter. Nah, ini si Fitriani. Pas laporan langsung dari, ini pas berita Win Todays. Udah. Oh, sudah. Duduk lagi, Mbak. Iya. Kalau persiapannya itu
Banyak sekali ya, program-programnya banyak sekali. Banyak sekali. Kalau persiapan sebelum membuat program, apa yang dilakukan biasanya? Sebelum aku jelasin, ada nggak sih yang minat pingin buat program? Coba angkat tangan siapa semuanya. Ada. Bikin program loh. Soalnya gini, tuntutan itu paling besar adalah pembuat program. Iya, tim kreatif. Dan asalkan teman-teman tahu, kalau gaji paling tinggi itu programmer. Cie, mau ya gajinya paling tinggi. Iya. Programmer, konseptor. Wisnu Tama kenapa berani buat TV baru? Karena di Trans dia udah dapat banyak fee. Makanya dia berani buat net TV. Kayak gitu. Jadilah program developer karena itu tuntutan S1. Konseptor ya Bahtiar? Iya, konseptor. Benar. Terus tadi untuk proses ya. Persiapannya. Untuk proses simple. Kita perlu rapat meeting, pembentukan kru, dan penyatuan konsep ide, gagasan, masalah apa yang ada di lapangan. Jangan anggap masalah ada di lapangan itu kita buat plek, kita harus langsung serang gitu, nggak bisa. Kita harus menyerangnya dengan cara yang halus, bagaimana menghadapi masalah itu. Contoh, masalah Indonesia itu kurang akan kebutuhan hiburan. Siapa sih yang nggak suka YKS? Walaupun nggak suka pasti bisa jogetnya. Munafik namanya kalau nggak bisa jogetnya YKS. Raja alainya kamu iya, ya. Lalu ya. Terus jadi kayak gitu intinya. Jadi kita perlu riset seperti apa masyarakat ada di lapangan. Setelah kita tahu permasalahan seperti apa, bagaimana otak mereka atau pemikiran mereka menerima sebuah program. Jadi proses pembuatan program Suka TV itu kemarin untuk program-program baru kita lakukan sekitar waktu 2 bulan ya. Sekitar 2 bulan. 2 bulan kita semua produser kita bentuk, semuanya suruh nyebar, silakan cari apa masalah dan seperti apa pola pemikiran teman-teman Win. Setelah kita tahu pola pemikiran seperti apa, kita masukkan konsep apa yang bakal konten dan dengan konsep itu beda ya. Jadi konsep itu adalah bagaimana cara kita mengemasnya untuk menyerang sisi otak dalamnya, tapi bukan secara langsung, tapi dengan apa ya, alam bawah sadar kalau bahasa Romi Rafael sih. Jadi alam bawah sadar kita menyerang alam bawah sadar mereka, tapi dengan konsep yang berbeda. Konten isinya, masalahnya. Isi dari program. Iya, isi dari permasalahan yang ingin diangkat, tujuan dari program itu apa sih gitu. Realita Metro TV tahu. Kalau malam nonton itu mereka langsung ke konten karena mereka hot news, itu mereka langsung ke konten, mereka serang kontennya seperti itu, emang berat. Tapi untuk TV-TV yang kelas B, jadi ada A, B, C, D, untuk kelas B seperti Trans, RCTI, Global, mereka berusaha membuat sebuah konsep yang berbeda, lebih ringan. Karena masyarakat Indonesia kebanyakan adalah anggota B dan C. Itu. Maka iklan-iklan kalau teman-teman nonton pasti banyak di Trans RCTI, iya enggak? Benar. Nah, mungkin lebih condong ke hiburannya juga ya, Bang Iya. ya? Soalnya Indonesia tuh emang nggak bisa kita pungkiri perilaku konsumtifnya mereka tinggi sekali. Oke, untuk Suka TV sendiri itu sebenarnya mengarah ke jalur yang mana? Apakah komersil, apa emang untuk masyarakat umum, atau mungkin untuk mahasiswa doang? Iya, jadi gini, sebenarnya untuk penyerangan nih Clara sama Fajar, untuk penyerangan ke kaum pemirsa di rumah, itu sebenarnya kita harus perhatikan juga golongan A, B, C, D. A itu adalah kalangan kaum elit, pemikiran intelek. Teman-teman ini sebenarnya pemikiran kaum elit aslinya, cara berpikir kaum elit. Harusnya ya. Iya, jadi tontonannya itu kan Metro biasanya ya, Metro TV One kan? Itu adalah tonton-tonton kaum berpikiran tinggi, berintelektual tinggi. Untuk B, itu adalah untuk kawasan orang-orang yang berpikirnya moderat lah hitungannya. Mereka butuh konten tapi mereka butuh konsep yang berbeda, butuh hiburan. Untuk C, itu bukan lebih ke kontennya, tapi lebih ke hiburannya. Kalangannya adalah menengah ke bawah, menengah. Kalau hampir ya menengah ke bawah lah. Terus kalau D itu adalah kalangan untuk ke bawah. Memang kalau program televisi itu memang ada ya tahapan. Misalnya Metro sama TV One itu lebih condong ke berita. Terus kalau yang golongan C sama D disensor ya nanti ya. Oh gitu. Oh ya nanti ditit gitu. Editor nih. Terus kalau misalnya mungkin program yang lebih menengah ke hiburan ke bawah yang ke D itu mungkin MNC TV ya, mungkin ke bukan yang D, dangdut. MNC itu C. C. Yang D itu emang nggak ada, tapi emang gitu. kita maksimal ke titik C. Kalau yang ada itu CHSI itu. Nah, suami istri. Mas Bram sama ya? ganteng-ganteng serigala. Mas Bram ya. Kalau Mas Bram. GGS-nya itu. GGS ganteng-ganteng serigala. Itu lebih ke sasaran. Genteng-genteng Soka Kebumen. Lebih ke sasaran enggak, kalau itu lebih ke B aslinya.
Jadi iya, itu ada itunya, ada lainnya bedakan, juga. Iya, jadi sisi edukasi sebenarnya ya nggak edukasi sih ya. Masa pacaran dong yang diajarin. Jadi kayak gitu. Untuk nyambut ke pertanyaan Mas Fajar tadi yang masalah suka TV. Untuk teman-teman semua, nanti aku tuntut untuk aktif ikut semua prosedur workshop. Di sini untuk jawab pertanyaan Mas Fajar, kalian akan tahu jawabannya seperti apa. Suka TV ini kita tuntut teman-teman untuk bisa ke depan ke TV-TV komersil. Amin. Tapi itu udah kita janjikan seperti itu. Jadi teman-teman ketika udah akan diajarkan bagaimana cara membuat program yang bisa dikomersilkan, tapi ada sisi edukasinya. Karena kemarin pas time kan udah pernah aku bilang 2018 bakal banyak banget program. TV digital ya. Banyak banget TV. Kesempatan teman-teman lebih besar. Itu lebih besar. Apalagi TV-TV sekarang lebih lebih ketat ya. Jadi otak-otak teman-teman tuh perlu kita kembangkan lagi gitu, karena otak Indonesia tuh kayak termasuk otakku juga sih sebenarnya. Iya, mungkin kalau bisa dijelaskan juga mungkin. Kan tadi juga sempat ya ada sinetron-sinetron terus film-film itu kan masuknya dari PH atau production house. Nah, itu sebenarnya masuk di televisi itu sendiri atau dari luar sih, Mas Bahtiar? Aslinya gini. Untuk pengalaman pribadi ya, aku juga udah mulai nawarin program-program ke TV-TV lokal, TV-TV lokal di sekitar Jawa Timur. Kalau TV itu emang mereka butuh PH, tapi mereka nggak terlalu untuk menuntut untuk menyari. Tapi umpamanya gini, kamu ini Fajar punya PH, aku punya TV. Wah, aku kenal sama Fajar nih. Yar, gue punya program bagus nih buat TV lo gitu. Oh iya dong, boleh gitu. Coba lihat konsepnya kayak gimana gitu. Ketika ada jelas, itu bisa. Jadi nggak bisa kita pastikan TV itu butuh PH atau enggak. Soalnya ada juga seperti TV mana aku lupa. Pokoknya dari entertainnya. Soalnya entertain yang terkenal tuh Indigo. Oh. Jadi udah Fajar ini cah mistik aslinya ya. Jadi hasilnya Indigo itu kan PH. Teman-teman tahu kan kalau di SCTV pas liputan yang suka nonton infotainment. Iya, yang halo. Yang di sini ada biasanya kalau masuk frame Indigo tulisannya. Nah, itu punya Indigo. Global kerjasama sama Global sama SCTV. Yang pagi sama Global itu yang siang. Global bukan SCTV doang ding. SCTV Indigo itu. Terus infotainment. Infotainment. Iya. Terus ada juga kalau itu yang RCTI itu Cinemart. Cinemart itu dia juga PH yang dikenal oleh yang emang kenal dengan Hari Tanung emang secara pribadi, dan akhirnya FTV-nya yang terkenal kan RCTI sama SCTV. Ya seperti itu PH. Jadi teman-teman kalau bisa buat PH malah lebih enak lagi. Teman-teman tinggal beli jam gitu. Tayang. Pernah jam Win tayang. Televisi beli apa? Kita yang beli. Kita beli. Televisi, Win pernah. Ya Win pernah beli channel di Metro dulu 2 episode ya kemarin. 1 episode kalau nggak salah habisnya 200 juta. Durasi 20 menit kalau nggak salah 25 menit. Itu iklannya yang nyari juga kita. Kalau ada iklan kita yang dapat masuk kantong kita. Kalau teman-teman ke depan bisa bikin PH itu lebih bagus lagi. Teman-teman beli. Jam tayang lo berapa sih? 20 menit nih gue bayar gitu. Oh, nih segini. Ya udah, tapi iklan apa semua masuk ke dompet gua ya. Ya oke. Bayangin kalau program teman-teman semua pada laku. Berapa duit yang teman pegang? Seperti itu. Makanya programmer itu emang emang prospeknya kalau pikiran teman-teman lebih fresh. Bisa menikmati keindahan Tuhan secara keseluruhan. Asik, omongannya ini pujangga banget ya. Semakin ngeri juga nih, semakin menarik juga kalau kita jadi konseptor yang buat bikin program. Untuk selanjutnya mungkin iya, kita break dulu karena setelah ini akan ada live report dari kru Suka TV. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Workshop Season 7 Proud to be Broadcaster. Selamat siang pemirsa, Win Update menjumpai Anda untuk menginformasikan berita aktual seputar UIN Sunan Kalijaga dan sekitarnya. Bersama saya Anisaten Hatimah, inilah Win Update selengkapnya.
Pemirsa, workshop pengenalan produksi siaran televisi saat ini sedang berlangsung di Theatrical Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Workshop ini merupakan workshop ketiga yang diadakan Suka TV. Dan saat ini saya sedang terhubung dengan rekan saya, Fitriani. Silakan Fitriani, Anda. Terima kasih Anisatu yang berada di studio. Saat ini saya sedang berada di Theatrical Fakultas Dakwah dan Komunikasi, di mana di sini sedang diadakan workshop pengenalan produksi siaran televisi. Di sini ada sekitar 100 lebih peserta dari berbagai jurusan di Fakultas Dakwah, di antaranya ada dari jurusan KPI, BKI, PMI, IKS, dan juga MD. Di sini sekarang saya mau bertanya dengan salah satu peserta workshop pengenalan produksi siaran televisi. Mas boleh berdiri? Lihat ke kamera. Nah, dengan Mas siapa ini namanya? Hanafi. Hanafi. Iya. Dari jurusan? Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke. Nah, gimana nih pendapatnya Mas Hanafi mengikuti workshop ini? Workshop ini bagus sekali ya buat mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar broadcasting. Di sini kita bisa melihat bagaimana produksi acara TV secara langsung. Gitu. Boleh diceritakan nih bagaimana perasaannya Mas Hanafi mengikuti workshop ini? Silakan. Tentunya senang sekali ya, kita antusias untuk belajar dan mengetahui bagaimana cara produksi acara TV gitu loh, secara langsung di tempat ini. Motivasinya Mas Hanafi mengikuti workshop ini karena apa sih? Motivasi saya mengikuti workshop ini, saya ingin tahu lebih dalam ya bagaimana cara produksi acara TV, bagaimana teknik-tekniknya, bagaimana kita menempatkan ya sebagai kru-krunya gitu. Yeah. Ingin mendalami ya. Yeah. Lalu ketika Mas Hanafi menjadi kru, berkeinginan ingin menjadi apa sih di Suka TV ini? Saya kepengen sekali menjadi presenter di salah satu program acara Suka TV. Oke. Lalu gimana nih perasaannya mengikuti workshop ini? Kan 2 hari yang lalu kan udah mengikuti 2 hari ini. Gimana nih? Capek apa gimana gitu? Kalau capek sih iya ya, tapi sangat antusias sekali, semangat ingin mengetahui gitu loh. Semangatnya tinggi gitu untuk belajar dan melihat prosesnya bagaimana. Terima kasih Mas Hanafi, silahkan duduk kembali. Nah pemirsa bisa melihat sendiri betapa antusiasnya dari para peserta workshop berita televisi ini. Boleh dilambaikan tangannya teman-teman? Wah, luar biasa ya, sangat banyak sekali betapa antusiasnya dari peserta workshop televisi ini. Nah pemirsa, perlu pemirsa ketahui, workshop pengenalan produksi televisi ini telah diadakan selama 2 hari. Hari kemarin, Sabtu 27 September dan hari ini Minggu 28 September 2014. Saya Fitriani melaporkan dari Theatrical Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kembali ke studio. Terima kasih Fitriani atas laporan Anda. Pemirsa, demikian UIN Update kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan UIN Update 3 jam mendatang. Saya Anisatul Khotimah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kembali lagi bersama kami di Workshop Season 7. Broadcaster. Asik. Masih semangat ya? ya. Oke, ini episode terakhir. Terakhir semangat tuh. Iya, harus semangat dong ya. Walaupun belum makan siang. Nanti setelah makan siang sudah beda program lagi. Beda. Jadi pastikan tetap mengikuti. Ikuti terus. Sampai nanti workshopnya, pelatihannya, mentoringnya, sampai penganugerahannya. Nanti kita akan sampai bikin terus ikut spesial. bergabung bersama kami untuk buat karya. Asik. Oke. Kita pokoknya masih juga bersama dengan narasumber. Opo. Kampanye. Oke, masih bersama dengan narasumber tercinta kita. Dari Ponorogo. Ponorogo loh asalnya, ada yang tahu? Dari Ponorogo? Ada dari Ponorogo? Ini nih Ponorogo tuh. Nggak ada. Ponorogo masih Indonesia nggak sih? Enggak, kalau aku sih asalnya tinggal di Ponorogo tapi emang asalnya Nusa Tenggara Barat. Ada dari Nusa Tenggara? Ada NTB? Nggak ada juga. Wah. Oh ada.
Oh ya, oke. Dan sekarang kita sudah masuk ke sesi pertanyaan, tapi sebelumnya kita masih pengen tanya-tanya dulu sama Mas Bahtiar ya. Mungkin kalau di program televisi itu kan ada yang di dalam studio dan juga ada yang di outdoor ya. Itu bedanya apa Mas Bahtiar? Indoor outdoor. Kalau indoor itu adalah bedanya kita nggak butuh waktu ya. Butuh persiapan yang matang dalam segi lighting, pencahayaan juga dari segi konsep, konten, pengembangan konsep itu kita perlu dalam sebuah studio karena studio itu adalah sebuah tempat yang riskan yang perlu kita tata artistik. Kita tata mau kita tuh seperti apa sih gitu loh. Mau sebagai sebuah lapangan, sebuah rumah, dapur atau apa itu seperti itu ribetnya. Kalau indoor, jadi persiapan produksinya lebih ke arah konsep menata sebuah studio. Oh ini indoor juga ya ini? Iya, indoor ini ya, di dalam ruangan. Ribetnya ini, buat kayak gini nih susah. Butuh huesor juga sampai. Huesor. Artistiknya sampai huesor. Iya. Terus ada kalau outdoor? Kalau outdoor itu lebih ke sisi pencarian data, riset. Riset itu lebih sangat penting, krusial. Jadi itu sangat perlu soalnya kita buat sebuah dokumenter atau sebuah feature, kita pengen nyajikan ringan, tapi pangkatnya harus berat, kontennya harus berat. Nah ini bagaimana cara mengangkatnya? Kita perlu riset dulu biasanya teman-teman program inovasi muda sama Zoom In, kita yang baru, program kita baru, kita riset dulu. Terlebih yang udah mulai riset tuh Zoom In ya, Zoom In udah mulai riset. Zoom In, inovasi muda juga udah kita sekitar butuh waktu untuk singkatnya pencarian orang ya, kita butuh waktu semingguan. Terus kita pahami kegiatan beliau gimana, konsep kita ingin kita angkat gimana, kontennya, baru kita rapat. Nih, ini data yang aku dapat chat gitu, seret. Terus gimana konsep yang kita pengen kita angkat kayak apa? Kita pengen angkat konsep gimana? Mau kita buat si presenternya salto miring, ataukah mau munculnya gimana? Bisa, Jungkatan ngiwonengan. Oh gitu. Ketawa aja ya kalau bercanda ya. Oke, tapi kalau dokumenter nih Mas Bahtiar. Jadi dokumenter itu sebenarnya masuk ke program news atau non-news? Kalau dokumenter masuk ke dalam sisi, kalau aku ya, ini salah versi ya. Kalau ini versi gak bisa ditetapkan. Kalau aku sendiri itu lebih ke news karena sisi pencarian berita. Dokumenter itu mengungkap sebuah cerita lalu untuk kita menjadikan sebuah tayangan untuk sekarang sebagai ilmu pengetahuan, edukasi dan informasi. Bos kayak di makalah tuh, menurut Bahtiar dokumenter adalah bla bla bla. Ya, gitu. Nanti masuk di buku ya. Oke, nanti amin ditunggu ya. bukunya. 2 tahun lagi launching. Oh ya amin ya. Kalau tadi mengingat kalau tadi kan program outdoor sama indoor. Nah, kalau yang kemarin program Sukatv kan dengar ada 5. Lah itu yang outdoor mana aja, yang indoor sama atas dasar apa sih itu? Bikinnya kayak gitu. Yang gimana? Outdoor? Yang outdoor programnya Sukatv. Outdoor itu apa aja? Dulu kan 5. Iya. Nah, dulu itu kita semua indoor ya. Indoor yang outdoor cuma Cahaya Iman. Jadi kita berusaha membuat sebuah program outdoor karena apa? Yang indoor itu emang kita pertahankan adalah Jendela UIN dan Win Today's. Jendela UIN soalnya konsepnya udah jadi. Apalagi kita matangkan di anniversary kemarin. Kita lebih matangkan kemarin. Dan ini yang kita baru ini outdoor itu ada banyak, yaitu musik on the rooftop. Itu Ahmad Fauzi produsernya. Terus Cahaya Iman itu Randy Subandiono. Terus habis itu Inovasi Muda itu adalah sebuah acara mengangkat masalah teman-teman UIN itu juga berperan loh dalam pengembangan ke depan untuk Indonesia. Jadi itu yang perlu kita pahami. Kalau kita TV kampus, kita perlu menyampaikan informasi tapi bisa diterima secara luas, bukan cuma anak UIN doang. Kita lihat Indonesia itu dibutuhin apa? Bensin, BBM yang semakin menurun kan? Penemuan anak UIN itu apa sih? Ada nggak penemuan anak UIN tentang masalah itu? Demo. Beda men. Kalau demo itu masa protes doang. Yang kita butuhkan diplomatis ya, asik, anak-anak intelek ya. Jadi demo karya anak bisa ya. Nah ini yang ingin kita tuntut. Kita ingin mengajarkan teman-teman bagaimana kita mengkritik melalui sebuah karya. Itu untuk aku sendiri ya, dan teman-teman kebanyakan dia lebih suka menatap sebuah dari sebuah karya dan masuklah media. Karena media yang bisa mengubah seluruh dunia ini. Asik, bahasanya jadi untuk lagi. Asik, aku kok bijak banget ya. Jadi untuk outdoor itu kita inovasi muda seperti itu. Produsernya RV mana tadi RV? RV ada di belakang. Ini orangnya. Ini RV. Berdiri dong Vi. Say hey. Say hello. Ini si RV. Ini produser inovasi muda.
Produser. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke program kita bakal buat program yang seru. Terus ada Zoom In. Zoom In adalah kegiatan dosen UIN, tapi di luar kegiatan dosen dia mempunyai kegiatan lebih bermanfaat untuk masyarakat luar. Nah, kontribusinya terhadap luar itu apa sih? Karena menurutku orang yang bekerja dalam instansi negara mereka adalah mengabdi. Selain mengabdi dalam sisi pengajaran, ada nggak sisi mereka di luar masyarakat? Nah itu yang ingin kita angkat. Jadi kebanyakan kita cuma bisa, dosen ini gak asik. Di balik ke gak asikannya mereka apa yang mereka pikirkan di luar. Itu yang ingin kita kasih tahu ke teman-teman. Mengenal dosen lebih dalam. Jadi gak kita nganggap, dosen ini males sih, mau ujian gak boleh nyontek. Wah gawat itu. Padahal di belakangnya kesehariannya itu ada tujuan lain di situ. Itu produsernya acara itu Salsabila, pacarnya Mas Nuzula yang nyanyi tadi. Nah itu dia produser Zoom In. Iya Salsabila. Iya benar. Pacarnya Mas Nuzula kan. Jadi di situ. Nah, terus ada lagi Comic Action. Comic Action. Wah, promo program sendiri nih. Iya, pecinta stand up comedy. Stand up comedy. Ini kita buat berbeda. Kalau dulu biasanya kita cuma ngundang dengan studio yang seadanya ya. Nah, itu mereka suruh ngomik di situ. Tapi sekarang kita buat Comic Action on cafe ya, di cafe. Kita gunain cafe. Kita pengennya kita di cafe di basement bawah masjid. Nah, kita bikin di situ untuk meramaikan kafe itu juga. Jadi sisi positif kita perlu ada juga. Di situ itu kita pengen membuat konsep yang berbeda. Salah satu produsernya adalah Fajar. Jadi kamu tuh nanya terus jawab sendiri gitu. Iya. Jadi tunggu aja teman-teman, nanti bakal disebar ke program apa aja. Tergantung teman-teman pengen passion seperti apa. Passionnya di mana kita kulik ya. Terus ada lagi? Terus apa lagi ya? Comic Action. Terus ada Baitullah. Belum. Into Days kan news indoor. Nah, terus ini ada Baitullah. Ini sebenarnya namanya belum dapat. Belum Tuhan. Fix. Ini adalah program yang dinaungi sama Nuzula sama Soleh. Nuzula itu yang nyanyi, dia sebagai penanggung jawab program ini sama Mas Soleh. Jadi program ini tuh mengangkat arsitektur masjid ya, lebih ke masjid. Masjid-masjid di Jogja itu seperti apa? Kayak programnya, kalau kita sih pengen kayak programnya si Tukul Jalan-Jalan. Tahu ya? Tapi bukan Tukul Jalan-Jalan yang ada mistik. Wah, apa gitu enggak? Ya? Kita enggak ada tim ahli seperti itu. Jadi habis itu yang pengen kita angkat. Sisi masjid ini seperti apa sih karakternya? Nah, ini kita enggak bisa sekali menuntut kita ini adalah jadi sebuah program yang memang benar bagus diterima. Ini adalah sebuah program promo kita, perdana kita. Pasti untuk ke depan kita pasti pengen lebih bagus. Apalagi teman-teman di sini aku lihat pasti lebih kreatif abis daripada kita. Itu yang kita tuntut dari teman-teman. Tepuk tangannya. Ya itu ya, yang penting kita, soalnya banyak ya teman-teman. Teman-teman yang udah masuk Suka TV dulu, terus dia keluar, nyesel, pengen masuk lagi. Pengen masuk lagi. Iya benar. Iya benar. Itu banyak. Padahal udah nggak bisa lagi ya Batiar ya. Emang biasanya misal di semester 1 lah ya. Semester 1 kok aku cuma suruh buat berita, suruh buat ini, enggak lah gitu. Tapi teman-teman ketika udah semester atas, teman-teman bakal butuh kita. Itu udah itu pengalaman kita banyak banget gitu. Iya, karena kita udah penetapan SK masalah surat keputusan masalah anggota. Dan akhirnya kita mau apa lagi? Kalau mau belajar kita bisa. Tapi untuk menjadi kru Suka kita belum bisa. Baik teman-teman, dipikir-pikir lagi, teman-teman harus benar-benar aktif di sini. Iya. Dipikir-pikir lagi, soalnya diseriusin. Soalnya kita udah didukung sama dekan juga. Teman-teman tahu kan kita berprestasi, kita nggak sombong, kita emang kita proses kita udah banyak. Cuma pamer tahunya. Nanti juga mungkin bagian dari pemirsa yang ada di studio juga nanti bagian jadi pemenang apa gitu kan? Iya, kayak kemarin presenter reporter. Ini bakal ada lomba lagi, siapa tahu teman-teman di sini yang menang juara 1-2. Ya, amin. Siapa lagi reporter teman-teman yang menang lagi kan? Nah itu yang ingin kita ajarkan ke teman-teman gitu. Soalnya kita nggak bisa menuntut bahwa kita yang terhebat, enggak. Kita cuma punya pengalaman. Tapi sisi kehebatan tuh nggak bisa kita Iya benar. Dan nanti di dunia kerja juga pastinya juga butuh yang namanya pengalaman ya, Bahtiar. Sejauh apa kita terjun di dunia nggak cuma nilai di atas kertas gitu. Kurikulum vitae, teman-teman kita sudah buat program, teman-teman kumpulin, masuk TV. Nih, aku punya karya kayak gini gitu. Nggak nyesel po, nggak terima aku. Asik. Kayak gitu. Oh gitu, Bah. Iya. Kayak pertanyaannya gitu. Beda ya, jangan sangkut sama. Makin melebar sepertinya, langsung saja langsung tanya tentang program-program. Kalau tadi
membatasi tentang kalau gimana sih program biar bisa bertahan itu? Masa kalau program ya setiap episodenya itu gimana? Sampai kok sama terus kan penonton bosen. Kalau penonton bosen nggak ada penontonnya itu pasti program nggak bertahan lama. Itu yang membuat program itu ada gregetnya setiap episode itu gimana? Nah gini teman-teman. Medoknya mungkin itu. Tapi jangan disamain sama program workshop kita ini ya. Soalnya proses kita bentar ya. Jadi kita nggak ada tim kreatif secara keseluruhan. Nah untuk program gimana cara program itu biar laku dan biar bisa mendapatkan rating tinggi. Itulah tim kreatif yang menyusun. Dan tim kreatif mencari sosok yang bisa menaikkan rating. Siapa yang nggak kenal Cesar? Cesar yang sering Ratu Joget, operasi Cesar. Kayak gitu. Itu juga dari tim kreatif ya, Bahtiar ya? Iya, itu yang nyari tim kreatif. Dia tuh apa sih? Dia tuh supirnya ya di sembako loh. Sembako. Tapi ketika dia udah bisa gitu, apa? 1 bulan setelah Ramadan dia dibelikan mobil sama tim Trans. Ya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bisa menjadi tim kreatif yang bagus, bukan tuntutannya harus jadi Cesar ya. Enggak ya. Soalnya maksudnya kayak gitu boleh, penting ada edukasi dan informasinya. Itu tim kreatif yang tanggung jawab. Jadi tim kreatif tuh bakal berpikir berat bagaimana konsep-konsep itu. Dan jika dimarahin oleh KPI, tim kreatif sama produser itu bertanggung jawab. Ada hak jawab. Soalnya KPI itu sangat Komisi Penyiaran Indonesia. Iya, jadi peraturan di negara kita itu terbentuk atas pola budaya yang ada dalam negara kita sendiri-sendiri. Jangan samakan dengan Inggris dan Amerika. Kita nggak boleh samakan kayak gitu. Soalnya sisi budaya kita dan Amerika itu berbeda. Kita seperti yang awal tadi kita perlu lihat konteks pemikiran mereka. Kita terbawa oleh unsur apa? Sinetron kita kebanyakannya poligami, apalah itu. Telenovela. Dan mereka ya itu emang struktur sosial di Indonesia. Tapi jika kita kasihkan tayangan seperti yang ada di HBO atau di Nat Geo kan ada yang acara juga, bukan Nat Geo, aku lupa acara filmnya itu apa. Itu nggak bisa kita masukkan untuk konsumsi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Itu nggak bisa. Jadi biasanya tolak ukur kita, tim kreatif bagaimana nyusun program, apalagi dokumenter sama program outdoor, kita bisa cari-cari apa sih yang biasanya ratingnya tinggi di luar, tapi bisa kita kolaborasikan di dalam. Seperti National Geographic, siapa yang nggak kenal? Paling cuma kenal logo tapi belum pernah nonton channelnya, nggak apa-apa lah, penting udah tahu kan logo National Geographic kayak gimana. National Geographic itu telanjang gitu loh. Hewan-hewan soalnya. Nah, iya. Lucu ketawa. Jadi hewan-hewan. Jadi hewan-hewan itu dia tuh punya yang diangkat cuma 1 paus. Tapi kok bisa keren? Vatikan. Siapa yang bikin kayak gitu? Itu jadi pikiran teman-teman. Apalagi kita sekarang udah ada CNN Indonesia yang dimiliki Khairil Tanjung. Oh iya. Jadi kita akan berlatih bagaimana kita bisa mendalami sebuah berita ketika teman-teman keluar, teman-teman bisa masuk ke channel-channel yang memang besar. Amin. Oke, tadi kan masalah outdoor sama indoor ya. Mungkin kendalanya kalau di outdoor itu lebih banyak atau malah lebih mudah nih, Mas Bahtiar? Outdoor sama indoor tuh sebenarnya kalau riskannya itu lebih riskan. Kita nggak sama-sama riskan, sama. Jadi outdoor itu riskannya ketika tempat momentum. Kalau kita buat direct cinema, kalau direct cinema itu gimana ya? Jadi sebuah take yang kita ambil tapi tanpa kita atur ya, tanpa kita direct. Oh kamu nanti jatuh ya dari jatuh gitu. Itu nggak bisa. Kita harus momen itu yang kita susah. Dan cuaca. Itu pernah aku. Jadi ketika kemarin aku ke Dieng bikin dokumenter, hujan jadi masalahnya. Dan kesibukan orang-orang itu yang jadi susah outdoor kayak gitu. Kalau indoor lebih ke sisi kalau pengalaman kita ya, Suka TV ya, ke sisi narsum. Kalau teman-teman nanti bikin program nanti, teman-teman perlu perhatian benar dan perlu bribi secara intens ya, biar narasumbernya bisa hadir. Karena narasumber itu lebih riskan karena narasumber gak kita bayar, kita kasih vendel. Kayak kenang-kenangan dan gitu. Konsumsi seperti itu doang. Besok jadi, juga dapat nggak ntar ini ya, harus narasumber dapat nggak? Nanti aku dapat vandal dari teman-teman nanti. Gitu. Jangan minta ya. Jadi kayak gitu sih, indoor lebih ke situ, ke si pengisi acara dan kesalahan teknik. Teknik itu sangat riskan. Soalnya kayak kemarin pas mulai teknik kita macet, itu yang sangat riskan sekali.
Dan kalau outdoor itu lebih ke isi tadi. Kalau outdoor kan nggak terlalu butuh teknik yang terlalu ribet. Tapi kalau umpamanya indoor itu butuh ribet banget, kayak kabel, terus habis itu receiver kayak gitu, konektor, apalah itu. Kalau umpamanya agak logo tuh pasti longgar ya? Longgar. Agak longgar. Logo, bosok ngendi. Bahasa Ponorogo Mas. Oke. Jadi kalau umpamanya agak longgar itu perlu kita ganti. Itu yang perlu sangat paham. Kalau teman-teman nanti harus bisa teknik, harus bisa produksi, semuanya harus bisa. Semuanya harus multi talent ya. Kayak ini bisa editing, teknik apa. Sekarang jadi co-host. Co-host. Perdana padahal ya. Oh iya perdana. Lucu kan? Lucu kan? Lucu gitu. Lucu gitu aja. Kalau lucu. Oke. Sebetulnya saya ini dipaksa ya. Padahal dipaksa itu sakit loh. Asik, kemarin tuh sampai, jadi Mas Fajar ini sebenarnya kalau mungkin kemarin belum dijelasin ya, Mas Fajar itu yang bikin ini juga, artistik juga, yang ngangkat-ngangkat, sekarang jadi co-host. Yang bikin studio di CH tuh Fajar juga, tim kreatifnya. Jadi teman-teman kalau mau belajar artistik nanti sama Fajar dan Sabil. Fajar tuh lebih ke sisi. Enggak, sebentar ini saya habis ini pensiun loh. Saya sudah oke. Fajar tuh lebih ke sisi artistik gedungnya, tapi Salsabila lebih ke hiasannya. Oke. Dan ternyata segmen tanya jawabnya habis setelah ini ya. Kita akan kembali lagi dengan segmen tanya jawab. Jadi tetap di Workshop Season 7. Proud to be broadcaster. Anda masih bersama kami di Workshop Season 7. Proud to be broadcaster. Oke, kita sudah sampai pada pengumuman nih. SMPTN. Siapakah yang memenangkan hadiah-hadiah menarik dari kita? Dari kompetisi selfie yang sudah kita buka dari kemarin dan tadi sudah ditutup di jam 9 pagi ya. Dan pemenangnya adalah dari yang favorit dulu. Favorit. Juara 3 dulu. Juara 3 jatuh pada nomor ya? Bukan. Pakai @. Oke. Sopo yo? Clara. Ora mungkin. @Clara Desita _ Jangan di follow. Oke, di blok aja. Oh nggak apa-apa. Oke langsung aja. Kita lihat pemenangnya. Oke, Siapa ini? Ini dia. Ini juara. Ini. Oh bukan pemenangnya, ini yang telah mention ya. Ini ini yang mention. Ya. Oh iya. Ini yang mention ya. Oke. Lucu ya. Cocoknya pas. Asik. Kok dicowok? Itu badanmu ya Bahtiar? Bukan. Oh badannya Zizi. Perasaan Mas itu ikut terus ya, Mas Imam? Ikut terus. Cie sama Orchid. Sama Orchita. Tuh, ada lagi. Banget ini. Mana? Anaknya mana sih? Oh. Ada lagi juga. Ya ampun. Asik. Ini kemarin ya TM. Oke, dan pemenangnya adalah Favorit dulu. Tweet pic favorit. Ini dia. Tweet pic favoritnya diraih oleh @Nail MP. Oke. Suruh sini aja. Sini. Oke, langsung maju ke depan ya. Sini. Langsung ke atas aja. Yang ini second runner up diraih oleh @Vicky_Septiawan. Asik. Itu ya fotonya. Oke, terus selanjutnya runner up jatuh pada Workshop Season 7 adalah @Fav_Sadewa. Ada gugur. @Fav_Sadewa. Oke, beri tepuk tangannya. Oke, dan juara utama berhadiah Grand Livina. Dari Workshop Season 7 adalah Tias. Oke,
pemenang diharap maju ke depan. Silakan agak ke sini. Oke, ini katanya sering selfie ya. Kemarin tuh aku lihat mention aku hobi selfie gitu. Oh, oke. Oke, pemenangnya hadiahnya langsung diserahkan oleh Mas Batiar ngasih ya, sama Mbak FD-nya juga ngasih. Boleh? Oke, yang favorit. Oh ya, tim kreatif juga. Oke, dari juara favorit. Juara favorit. Dari Nail NP ya. Nokia Lumia. Ini Nail NP. Salah berarti ya. Siapa? Oh Nela NP. Oh, tak kira maafkan. Nel Kaneoha. Nel Kaneoha. Bukan Nel Aksara. Salah. Sama, Oh, karena dia yang ngasih Aksara. yang ini, yang nulis berarti mungkin Nail LNP salah. Oke. Nela NP ya. Atau jangan kamu suka Nel? Oh, Nela NP. Disama-samain ya, Cie. Cocok logi. Disama-samain. Oke, hadiah langsung dikasih. Boy. Mas Fajar. Oke. Cie, foto dulu dong. Foto dulu sama Mas Fajar. Asik. Terus selanjutnya yang second runner up ya. Oke, second runner up. @Vicky_Septiawan. Afgan. Yang kemarin ditaksir Orcita bukan? Bukan. Oh, bukan lagi. Kok Orcita terus sih? Kemarin soalnya dia naksirkan, Mbak. Oh. Oke, ini juara 3 ya. Barbel mungkin. Jangan dilihat bentuknya, tapi Lihat ini bentuknya apresiasi loh. dari Tapi kita. isinya. Oke. Selamat untuk Mas Vicky Septiawan. Foto dulu. Asik. Terus selanjutnya runner up. Runner up akan diberikan oleh saudara Bahtiar. Oke. Mas Bahtiar nanti dianggurin, nggak enak. Aku yang kedua ya. Yang kedua, kamu yang kedua ya, Bah? Oke, ini diraih oleh @Fafa @Fafa_Sadewa. Oke. Juara 2 ya. Asik. Dan juara pertama aku. Oh ya, aku. Dan juara pertama berhadiah Ivina. Diraih oleh @tiasbn. Apa UASBN? Namanya benar. Oke, diterima hadiahnya. Foto dulu. Selamat. Oke, foto bersama. Oh iya, foto bareng. Ini juara lomba foto, hobi di foto ya. Oh ya, berarti ya emang udah juaranya udah. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kita kembali. Oh ya. Oh ini juara juga. Dapat tab. Oh ini, Ervi minta foto katanya. Ya Allah. Oke. Padahal tabnya tim kreatif ya. Ini tabnya tim kreatif ini. Oke, kita sudah sampai di segmen sesi tanya jawab ya. Ini tadi kalau misalnya sudah ada pertanyaan tentang program di televisi, mungkin bisa langsung ditanyakan. Silakan. Oke. Ya. Banyak sekali loh. Yang cewek-cewek ini mau nanya beneran apa nanya-nanyaan. Oke. Dipilih sendiri. Aku yang milih. Waduh. Prasmanan. Tanya langsung jawab gitu. Satu-satu Bah, pilih. Ya udah ada yang tengah itu. Yang tengah? Yang cewek berkerudung ungu di kau yang di sana. Gadis berkerudung ungu. Dia gadis katanya. berkerudung. Iya, siap. Kayak antusias banget ya. Nanti ketemu di belakang ngomongnya ya. Asik. Bahtiar, ingat. Oh iya, ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imratul Jamila dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Panggilannya siapa panggilannya? Iim. Oh, bisa. Hai Im. Bisa jadi pengembang program juga ini. Iya. Iya benar banget. Yang ingin saya Kita tanyakan kalau misalnya pas tentang kesuka TV-an. Iya. Kalau misalnya nanti pas misalnya ya saya memilih jadi reporter.
Nah, apakah mungkin itu untuk tahun depan saya bisa jadi kameramen atau jadi artistik, nah kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya tentang program yang ingin diangkat itu, krunya itu apa langsung memilih ketika kita memilih jabatan pertama kali masuk Suka TV atau masih diacak lagi seperti itu. Nah, dan juga yang ketiga itu mengenai keuangan di Suka TV, ya kalau misalnya kayak program lagi ya, apakah pernah mengeluarkan uang berapa di Suka gitu? TV itu pernah ini apa namanya, pernah bekerja sama dengan iklan-iklan di luar. Oh iya, Terima siap, kasih. siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang pertama tentang kalau misalnya tahun ini saya jadi reporter, tahun depan bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Jawab satu-satu dulu ya. Nah, Oke. kalau ingin jadi ke depan, sebenarnya itu passion. Kita memberikan ruang luas buat teman-teman. Kita berikan studio, apalah alat-alat semua itu silakan pakai. Kalau pertama teman-teman kalau mau jadi reporter silahkan pahami itu. Soalnya apa? Reporter kita juga udah apa ya? Sering juga kita kerja sama-sama net untuk CJ. Citizen Nah, Journalist. kayak umpamanya sini Clara, Kan Yoha? si Itu Mas videonya Bayu. sudah banyak sekali yang tayang di net. Iya, ini Mas Bayu. Say hey. Terus ada Yantar satu-satu. Ada Eki, Novi, Rizal, Putri, banyak lah. Udah jadi semuanya emang Rifki, Randy udah semua ikut. Semuanya ikut. Intinya gitu. Jadi kalau mau jadi reporter kita bisa latih teman-teman bagaimana cara mengambil berita untuk kepentingan visual ya dan isi kontennya. Soalnya beda kalau jurnalistik radio, media cetak, radio dan televisi itu beda. Kita ajarkan bagaimana cara mencari angle yang berbeda. Ya gitu. Nanti kalau untuk ke depan siapa? Iim mau jadi kameramen, silahkan, kita ada. Jadi ini nanti program kita berkembang. Jadi Semuanya belajar berkembang, ya, Pak? Iya. Mau jadi apa nanti ikut pelatihannya Iya aja. bisa. Kayak aku dulu pertama kali ke Suka TV aku sebagai editor. Terus aku berpindah PD editor ke kameramen, baru itu nyoba masalah apa ya? Masuk ke developer program, masuk ke program tim kreatif, terus habis itu aku masuk ke presenting. Itu aku nyoba situ semua. Tapi ada prosedural emang ya, ada prosedural. Chargen semua aku udah nyoba. Teman-teman kalau mau nyoba silahkan bisa. Yang belum make up doang ya, Bang? Yang belum make up doang. Boleh dicoba loh, boleh dicoba. Janganlah. Enggak. Jangan berpikir kalau aku seperti itu ya. Jangan berpikir aku seperti itu ya. Aslinya gitu. Jadi gini teman-teman, perlu aku tegaskan lagi. Kalau teman-teman mau menjadi seorang developer program, pahami semua karakter. Fajar yang karakternya apa, aku tuntut untuk jadi apa, nggak masalah. Kalau teman-teman mau agak bencong atau apa, aku nggak peduli. Yang penting teman-teman adalah ingin berkembang. Asik. Jadi jangan anggap aku kalau kayak gini, itu adalah aku yang kebiasaan, enggak. Enggak seperti itu. Nama panjangnya Bahtiara. Kalau malam Tiara gitu ya. Enggak gitu. Yang penting teman-teman bisa berkembang itu aja. Soalnya tuntutannya kalau media itu berani explore. Udah itu. Okay. Saya mau tanya. Tanya Orchid nggak di sini loh, Orchid. Jadi gini, soal rating acara itu ya, dalam suatu program acara itu bagaimana menilai suatu rating acara dan siapa yang menilai itu, terutama di Suka TV itu sendiri. Oke. Langsung jawab ya. Langsung. Jadi teman-teman ini kan kalau di rumah punya TV ya. TV analog gitu ya. Kalau teman-teman tahu, TV teman-teman tuh ada semacam chip. Di dalam situ bakal ke receiver, bukan receiver ya. Ya intinya mengantarkan channel apa aja yang ditonton oleh teman-teman semua. Frekuensi apa aja. Itu ada yang mendeteksi. Makanya kenapa kok TV bisa beralasan penonton kita kebanyakan kelas A, kelas B, kelas C loh. Kelas B, oh kita kelas C, kita kelas A. Itu karena tahu ada di situ juga. Dan yang kedua ada lembaga survei. Nah, karena apa? Karena di sana udah ada alat yang memadai. Kalau jangan berpikir kita mencari rating dengan alat itu ya. Kita belum ada alat seperti itu. Jadi kita kan masalah nggak ke TV, kita ke online. Ini ke depan berdoa aja kita bisa live streaming ke depan. Jadi intinya kalau kita lebih ke arah viewer YouTube. Nah, di 5 program kemarin sebenarnya viewer udah banyak, tapi kritikannya juga banyak. Kritikannya, makanya dari kritikan itu kita rapatkan bareng teman-teman, makanya kita berproses selama 2 bulan, terbentuklah 8 program baru itu dengan konsep-konsep baru. Dan bakal kita launching pas penganugerahan teman-teman. Cara cari ratingnya seperti itu. Jadi dengan cara itu tadi, dari chip itu ada penerimanya dari TV-nya masing-masing.
Itu dari situ masuk ke mungkin ke televisi nasionalnya gitu ya Bang? Iya ke studionya. Jadi tapi jangan tanya gimana lihatnya di daerah mana ya chipnya. Aku nggak pernah bongkar TV masalahnya. Cuma aku sering ikut ngobrol-ngobrol emang ada. Iya, terus mungkin kalau rating itu kan dari iklan juga ya. Iklan itu ngelihat itunya juga ya, Bah. Ini misalnya program ini gitu. banyak yang nonton, jadi makanya kita iklannya iklan masuk. di situ. Tergantung ideologi TV-nya ya, masalah iklan banyak atau enggak. Soalnya gini, iklan banyak, sebenarnya TV itu kenapa iklan banyak? Karena programnya bagus. Makanya teman-teman kalau bisa berlatih untuk kembangin program, tapi belajar yang lain juga. Kalau teman-teman bisa semuanya, pasti teman-teman udah ada pikiran, oh kalau aku buat program gini, kameranya aku buat gini, nanti audio gini, nanti gini, itu udah terpikirkan. Tapi kalau teman-teman belum bisa apa-apa, kalau teman-teman, oh aku pengen buat program ini intinya gitu, kowe kudu iso mbok piye carane. Mesakne krune. Wah, asem. Wah, kowe piye kok ketemu ngene ya, itu susah. Jadi kayak gitu. Gimana? Sudah? Sudah ya, terjawab chip ya? Gitu ya? Tapi kalau mau bongkar silahkan, tapi nggak terima pasang akunya ya. Oke, ada lagi yang main Tadi ini nih yang kerudung coklat, habis itu yang ya ini belakang 2 ini pas 5. 5 ya. Saya Cika dari KPI, saya mau nanya, tadi kan Masnya bilang TV digital tuh bakal banyak 2018. Dari kemarin bukan 2018 tapi 2018 ke depan. Iya, mulai 2018 ke depan. Saya penasaran aja sih, maksudnya regulasinya itu seperti apa? Apakah bakalan jadi TV nasional atau seperti apa? Soalnya waktu saya workshop di Kompas TV, kita nanya gini kan, kenapa Kompas TV nggak berdiri sendiri seperti RCTI, Metro TV? Karena mereka bilang regulasinya pemerintah sekarang itu nggak boleh mendirikan sendiri lagi gitu loh, harus bekerja sama dengan lokal-lokalnya. Yang itu aku jawab ya. Jadi udah itu doang ya. Iya, terima kasih. Nah, jadi gini, masalah regulasi tentang undang-undang. Jadi gini teman-teman, masalah media, frekuensi itu milik kita semua. Frekuensi itu hak masyarakat. Sumber daya alam ya? Iya, jadi sumber daya alam yang nggak tahu ya yang terganteng atau enggak ya. Intinya frekuensi itu milik masyarakat. Kenapa kok kita nggak boleh mendirikan TV secara frekuensi dengan tanpa adanya kerjasama? Karena kalau kita hanya mengandalkan dalam satu orang saja dan kita punya sendiri, gimana kondisi negara ini gitu loh. Kepemilikannya dan yang dipentingkan juga masalah penghasilan juga. Kompas, kenapa Kompas itu dengan RBTV atau apa? Iya. Karena space frekuensi di Jogja atau di mana-mana itu udah diatur. Sini tuh kalau nggak salah mana ya? MNC sama Indosiar apa gimana gitu itu ada. Ini ada. Jadi makanya RBTV dan sekarang ADTV sama RCTI kerjasamanya. Dan RBTV sama Kompas TV itu karena masalah regulasi dan kebutuhan masalah frekuensi. Jadi kayak gitu tentang frekuensinya. Masalah undang-undangnya, undang-undang nomor berapa aku lupa, tapi aku pernah baca tapi lupa. Jadi intinya masalah kebutuhan seperti itu. Karena intinya dulu pernah ada kasus juga salah satu pemilik televisi nasional pengen membeli hak televisi nasional satunya. Kurang lupa Pak Hairul pas siapa gitu mau beli Antv gitu. Dulu mau dijual berapa miliar gitu. Itu dilarang oleh KPI. Karena dalam unsur apa? Kalau kita jual dalam satu orang saja, itu nanti bakal dimiliki hanya satu orang. Jadi aku yang menguasai frekuensi kalian gitu loh. Dan aku gak bayar kalian kok, aku cuma bayar ke negara kok. Bayar negara cuma berapa sih untuk TV? Murah kan? Kenapa Hairul Tanjung bisa sesukses itu? Karena dia mempunyai manajemen yang bagus. TV-nya dia bagus dengan TV, dia membuat TV, membuat Carrefour, mengambil bank untuk perputaran. Jadi kayak gitu bagusnya. Nah jadi teman-teman kalau ke depan buat TV jangan buat TV doang. Kayak gitu. Oke ya? Oke. Ada lagi yang ini? Oke, Mas. Ya, oke. Yang ini dulu deh kayaknya. Mas ini dulu. Ini dulu namanya. Ini dulu. Kita lihat siapa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz dari jurusan KPI. Saya mau bertanya. Abdul Aziz dari jurusan 1. Oh 1, soalnya semester 3 banyak banget namanya Abdul Aziz. Banyak banget namanya Abdul Aziz. Saya mau bertanya tentang program itu kan kalau misalkan kita membuat program gitu, apakah ada ketentuan atau prosedur-prosedurnya gitu? Ada tahap-tahapnya gitu? Ada syarat-syarat tertentu gitu? Oh regulasi, sama regulasi ya? Sama. Izin ya masalah undang-undang ya? Oke, udah itu? Oke, langsung jawab dulu ya? Capek aku jawabnya. Jadi gini, regulasi itu perlu setiap program yang aku bahas tadi,
undang-undang penyiaran yang kita buat, yang dibuat oleh negara ini tidak selalu tetap, selalu berganti-ganti dengan perkembangan pemikiran dan perkembangan zaman. Jadi ketika kita buat program, undang-undangnya itu terbentuk karena pola pikir budaya. Budaya Inggris, budaya Indonesia sama? Beda kan? Beda, karena itu. Jadi program kita perlu memikirkan hal itu juga. Seperti kita mau buat acara masalah kritik kebebasan pers, bukan kebablasan pers ya, tapi kebebasan pers. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi walaupun bukan berita, tapi informasi, tetap tujuannya adalah informasi. Tetap kita harus memperhatikan juga sisi apa, isu apa yang ingin kita angkat, dan efek ke depan seperti apa. Jika kita ingin memiliki ingin membuat sebuah program dengan tujuan yang akhirnya bakal berbahaya untuk perkembangan negara, bukan perkembangan pemerintahan ya, negara, tanda kutip, agak sara emang. Jadi negara itu perlu kita perhatikan juga. Banyak juga program-program yang mengandung unsur sara dan ketika itu dihapus oleh KPI kan, walaupun ada sebuah kepentingan yang emang ada di situ. Jadi ketika kita buat program itu, jadi kita harus lihat masyarakat kita seperti apa, perkembangan undang-undangnya sekarang itu seperti apa. Jangan samakan saya kemarin, soalnya undang-undang sekarang dan ke 2018 besok jelas beda, karena TV digital lebih bebas. Lebih banyak lagi. Lebih banyak ada TV anak-anak, TV kesenian, TV jadi bertematik. Kayak gitu, lebih berkembang teman-teman, nanti tenang aja. Apalagi PMI, IKAS atau apa gitu, bisa buat TV-TV. Soalnya National Geographic itu masuk dalam sisi anak IKS, anak MD, anak-anak ya bukan KPI doang gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi untuk program-program itu bukan hanya anak komunikasi doang, Bloomberg, anak ekonomi. Terus TV kesehatan ada, lupa namanya, ada anak kesehatan juga. Dr. Oz itu tim kreatifnya juga ada anak kesehatan. Kayak gitu. Jadi tenang aja, teman-teman bakal berkembang kalau di Suka TV. Aku yakin itu. Gak rugi intinya ya. Gak rugi. Intinya tuh gak rugi kita belajar di Suka TV ya. Karena banyak sekali mungkin kita akan mengenal program-program televisi dari kecil dulu kali ya. Kan pengalaman dari situ kita malah jadi nanti bisa jadi kayak tolak ukur. Nanti bisa jadi portofolio seperti itu ya. Dan kalau intinya mau daftar juga ke TV-TV yang nasional itu. Jadi TV nasional kan ngelihat dari angka di ijazah mungkin juga melampirkan karya kita juga. Gitu. Oke, dan ternyata durasinya sudah habis. Sudah habis, ya iya, pertanyaan yang satu nanti di belakang saja ya sama Mas Bahtiar. Oh iya, tambahan satu ya. Oh iya, silakan. Kalau ada kata-kata tuh gini, kalau ingin hidup 1000 tahun menulislah, tapi kalau ingin memegang dunia maka masuklah media. Asik, kamu kayaknya bijak sekali Bahtiar hari ini. Oke, yang pasti terima kasih banyak. Nge-retweet siapa ini tadi? Untuk Mas Bahtiar. Ada di Twitter tadi Mas. Apanya? Kata-kata dari Twitter tadi. Oh gitu. Kamu ngurus ini aja. Oh ya udah. Oh aku suruh closing. Oke. Dan karena Jadi buat teman-teman pemirsa di sini jangan ragu. Pemirsa di studio. Setelah acara workshop tadi yang hari Sabtu sama Minggu kemarin. Selama 5 hari ya? 5 hari ya, 5 hari. Selama 5 episode. Iya, 5 episode kemarin mengikuti acara workshop. Jangan ragu lagi untuk bergabung bersama kami. Siapa yang membutuhkan imajinasi kalau kita sudah punya televisi? Woelah. Oke. Ya masih terima kasih Mas Bahtiar. Iya, sama-sama. Ketemu lagi di lain waktu. Iya, nanti juga ketemu kok. Oh, nanti ketemu. Oke, dan terima kasih untuk semua penonton, baik di studio dan juga yang ada di rumah yang sudah menyaksikan workshop season 7. Ya, dan ini saatnya kita pamitan ya. Mohon maaf kalau misalnya selama 5 episode. Ini salah-salah kata dan mungkin ketemu lagi kurang 1 tahun lagi loh ini. Iya, ketemunya 1 tahun lagi. Sama kamu, sama aku enggak. Aku pensiun. Oh gitu. Bisa DO, bisa lulus. Oh ya, baiklah. DO sama lulus. Oh iya, kemungkinan ya. Oh ya. Yang pasti terima kasih banyak sudah menyaksikan kami di 5 episode ya. 5 episode. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Pokoknya tetap semangat, tetap lanjut sampai nanti proses tahap akhir ya untuk pemirsa yang ada di studio. Betah-betahin gabung bersama kami. Asik. Nanti betah-betahinnya gimana caranya? Oh gimana? POW SOR. Iya, pacaran sama anak Suka TV gitu. Iya, bisa. Akhir kata saya Clara Desita. Saya Johnny Wilson. Saya Bahtiar. Oke, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Separuh nafasku hembus untuk cintaku, biar rinduku sampai kepada bidadariku. Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mama pun tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Yang bisa nyanyi kita nyanyi sama-sama ya. Boleh minta tangannya di atas semuanya. Karena kamu bintang di hatiku, takkan ada yang lain mampu goyahkan rasa cintaku padamu. Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mama pun tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan aku cinta dirimu. Sudah jangan kau usik lagi, cinta yang tertanam di hati akan ku bawa sampai mati. Semuanya. Biar mama pun tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia ku tak takut. Tetap ku katakan aku cinta dirimu. Thank you, terima kasih. Lagi ya. Selamat siang semuanya teman-teman workshop Suka TV 2014. Ini dari berbagai jurusan ya? Mau kenalan dulu nggak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Maulana. Hai juga. Saya dari Suka TV juga, tapi udah tua bangka di sini, angkatan atas. Dan mungkin nanti dari teman-teman peserta workshop ini bisa belajar mengenai dunia broadcasting. Jadi nggak bakal nggak bakal rugi kalau kalian gabung di Suka TV. Oke, langsung aja next. Kasihan ya bunganya ya. Kasihan. Bisa kerasin lagi dikit. Sendiri ku diam, yang merenung
mencoba bertahan untuk terus bersamamu. Ku menangis, kau terdiam, ku berlari. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Bayangkan ku hilang tak kembali untuk mempertanyakan lagi cintamu yang mungkin tak kembali untukku rindukan. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Kini harusnya kita coba saling melupakan, lupakan kita pernah bersama. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Memang kita takkan apa? Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saat kembali kau hadir, berubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku, maju dong Randy maju, membuatku merasa dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Oh. Kini ku punya waktu bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku petik satu untukmu dan hadir, berubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna.
dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Seluruh hatiku padamu, kasihku, satu janjiku. Pepe pas segalanya. Kau buat aku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup. Oh, selamat siang teman-teman. Lagi ya. Dua si Joli nih. Sebenarnya itu tadi untuk Mas Fani. Kamu suka Mas Fani? Tapi beneran sebenarnya itu tadi lagunya Mas Fani itu kita suruh nyariin 3 tapi karena mungkin dia nggak mau jadi terpaksa deh. Tapi suaranya bagus kan? Bagus gak? Sebenarnya nggak bisa nyanyi. Bagus gak? Suaranya bagus gak Mas Andi nih? Jadi kasihan dia tuh selalu di belakang layar, sekarang makanya harus di luar layar. Di depan gitu loh. Jadi habis ini ya. kita main. Si tim kreatif siapa? Kok kamu ngatur-ngatur? Kan dilanjut kira. Ya udah. Ya waktunya. Iya. Iya oke. Mungkin ada penampilan dari produser. Oke teman-teman. Produsernya itu enggak. Udah satu. Kita playin ya. Playin ya. Itu ketua panitia dari kemarin gak kelihatan sekarang harus maju. Ini kita playin lagunya. Produsernya bareng dari udah nanti aja. Satu lagi ya. Mulai lapar. Mau lagi? Apa? Oh ya udah review suruh nyanyi Ki. Oh, ketua panitia, jadi ketua panitia. Ya sudahlah, saat kau berlari kejaran aku dan tak pernah sampai. Ya sudahlah, apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih. Yo, satu dari sekian kemungkinan kau jatuh dan tanpa ada harapan. Saat ini bersama jiwa, cita, cinta dan harapan ku sambung satu persatu sebab akibat. Tapi tenanglah, mata hati kita akan lihat menuntun ke arah mata angin bahagia. Kau dan aku tahu di jalan selalu ada. Aku tahu lagi problem tak terus menerjang bagai deras ombak yang menabrak karang. Namun ku tahu kau mampu untuk tetap tenang hadapi ini bersamaku hingga ajal datang. Ramahan cinta tak pernah kau dapat. Ya sudahlah, kena ku bernyanyi. La 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 la. Sebenarnya ini duetnya sama Zizi kameramen. Untuk itu digantikan dulu. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay.
Satukan langkah yang beriring. Genggam hati, rangkul emosi. Genggamlah hatiku. Satukan langkah kita. Sama rasa, tanpa pamrih. Ini cinta. Produksi, peluklah diriku. Terbanglah bersamaku. Melayang jauh. Aku cinta kau, ini cinta kita. Cukup satu waktu, yes, untuk satu cinta. Satu cinta ini akan tuntun jalanmu. Rapatkan jiwamu, tenang di sisiku. Rebahkan rasa untuk yang ditunggu. Bahagia, that's right, hingga ujung waktu. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Selalu ada untukmu. Everything's gonna be okay. Dengarku bernyanyi, la 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 la, hey ya 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 ya, di down. La 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 la, hey ya 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 ya, di down. Someone, everything's gonna be okay. Thank you buat semuanya, makasih.